Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hikmah, NIM 218010099. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi dengan judul Model Penilaian Portofolio. Pengertian portofolio. Secara etimologi, portofolio berasal dari dua kata, yaitu port, singkatan dari report yang berarti laporan, dan folio yang berarti penuh atau lengkap. Secara terminologi, portofolio adalah kumpulan karya siswa yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil dari usaha pembelajaran yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. Melebihi hasil karya tersebut, guru dapat melihat perkembangan kemampuan siswa baik dalam aspek pengetahuan kognitif, sikap, maupun keterampilan sebagai bahan penilaian. Hasil karya yang dihasilkan bisa hasil karya yang dikerjakan dalam kelas atau bisa juga hasil kerja siswa yang dilakukan di luar kelas. Hasil karya siswa itu kemudian dinamakan evidence. Melalui evidence ini, siswa dapat mendemonstrasikan unjuk kerja kepada orang lain, baik tentang pengetahuan, sikap, maupun keterampilan, sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan penilaian portofolio. Pada hakikatnya, tujuan penilaian portofolio adalah untuk memberikan informasi kepada orang tua tentang perkembangan peserta didik secara lengkap dengan dukungan data dan dokumen yang akurat. Raport merupakan bentuk laporan presentasi peserta didik dalam belajar dalam kurun waktu tertentu. Portofolio merupakan lampiran dari raport. Dengan demikian, raport tetap harus dibuat. Tujuan portofolio ditetapkan oleh apa yang harus dikerjakan dan siapa yang akan menggunakan penilaian portofolio tersebut. Fakta yang paling penting dalam portofolio adalah digunakannya tes tertulis dan catatan kemampuan. Fungsi penilaian portofolio. Yang pertama, portofolio sebagai sumber informasi bagi guru dan orang tua untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik. Tanggung jawab dalam belajar, perluasan dimensi belajar, dan inovasi pembelajaran. Yang kedua, portofolio sebagai alat pembelajaran merupakan komponen kurikulum karena portofolio mengharuskan peserta didik untuk mengoleksi dan menunjukkan hasil kerja mereka. Kemudian yang ketiga, portofolio sebagai alat penilaian otentik. Yang keempat, portofolio sebagai sumber informasi bagi peserta didik untuk melakukan self-assessment, maksudnya peserta didik mempunyai kesempatan yang banyak untuk menilai diri sendiri dari waktu ke waktu. Kemudian jenis penilaian portofolio. Jenis penilaian portofolio akan memberikan pemahaman tentang perlunya penggunaan penilaian portofolio secara bervariasi sesuai dengan jenis kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik. Artinya, hasil belajar peserta didik tidak dapat diukur hanya dengan satu jenis penilaian saja, melainkan harus menggunakan berbagai jenis penilaian. Penilaian portofolio dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio perorangan dan portofolio kelompok. Jika dilihat dari sistem portofolio, dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Kelebihan penilaian portofolio. Yang pertama, dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan kemampuan peserta didik dari waktu ke waktu berdasarkan refleksi diri. Kemudian yang kedua, membantu guru melakukan penilaian secara adil, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tanpa mengurangi kreativitas peserta didik di kelas. Kemudian yang ketiga, mengajak peserta didik untuk belajar bertanggung jawab terhadap apa yang telah mereka kerjakan, baik di kelas maupun di luar kelas dalam rangka implementasi program pembelajaran. Kemudian adapun kekurangan penilaian portofolio. Yang pertama, membutuhkan waktu dan kerja ekstra.
Yang kedua, penilaian portofolio dianggap kurang reliabel dibandingkan dengan bentuk penilaian yang lain. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan guru hanya memperhatikan pencapaian akhir sehingga proses penilaian kurang mendapat perhatian. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.